Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar, ibu ingin mengabsen dulu kehadiran anak-anak ibu semua ya. Mike hadir, Rizky hadir, Iren sakit nak. Oh baiklah, mari kita berdoa supaya Iren cepat sembuh dan dapat belajar bersama kita lagi ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajarannya, ibu ingin menyampaikan sebuah yel-yel. Misalnya ibu bilang, apa kabar semuanya? Anak-anak semua menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Bisa anak-anak? Bisa. Baiklah ibu mulai ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hebat sekali anak-anak ibu ya. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus, semangat sekali anak-anak ibu. Semua sudah sarapan ya? Oh bagus, sarapan itu penting anak-anak, supaya kita tuh bisa untuk beraktivitas di pagi hari lebih semangat dan bertenaga. Baiklah, kita mulai pembelajarannya saja. Sudah siap? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, baiklah. Nah, ibu ingin anak-anak semua menyebutkan benda-benda di sekitar anak-anak. Ya, silahkan Mike. Ya, Mike menyebutkan tadi kursi, meja, kemudian papan tulis, meja guru. Ya, Mike pintar sekali ya. Ibu ingin memperlihatkan suatu benda kepada anak-anak. Sebentar ya. Nah, apakah anak-anak tahu ini apa? Ya benar, ini namanya penggaris. Nih, anak-anak semua punya penggaris? Punya tentu saja, karena penggaris ini penting untuk kita sebagai siswa ya. Tidak untuk siswa saja, tetapi untuk guru, untuk mengukur benda-benda atau mengukur di kertas. Bisa juga ini kita menggunakan penggaris. Jadi penggaris ini sangat penting untuk kita. Ibu ingin tanya, wujud dari penggaris ini apa? Keras. Ya, penggaris ini berwujud benda padat. Nah, ibu ingin anak-anak sekali lagi menyebutkan benda-benda di sekitar anak-anak semua yang berwujud benda padat. Contohnya apa, Rizky? Ya, Rizky tadi menyebutkan kursi. Anak-anak tahu tidak ciri-ciri dari wujud benda padat? Tidak tahu? Mau tahu tidak? Nah, ciri-ciri dari benda padat ini volume dan bentuknya tetap. Jadi anak-anak misalnya ini penggaris kan, anak-anak masukkan ke dalam tas, bentuknya kan tetap seperti ini. Anak-anak masukkan ke dalam wadah, bentuknya kan tetap seperti ini. Itulah ciri-ciri dari benda padat. Sedangkan benda cair contohnya di sekitar kita ini apa? Iya benar, contohnya botol air yang dimiliki oleh Mike itu airnya ya, bukan botolnya. Kalau botolnya itu termasuk benda padat, kalau airnya itu termasuk benda cair. Benar. Anak-anak tahu tidak ciri-ciri benda cair? Mau tahu? Nah, ciri-ciri dari benda cair itu adalah bentuknya mengikuti wadah. Jadi nih, misalnya anak-anak masukkan air ke dalam botol, itu airnya akan mengikuti bentuk botol itu. Tapi coba anak-anak masukkan ke dalam mangkuk, dia pasti akan mengikuti wadah mangkuk itu. Beda dengan benda padat. Kalau benda padat mau kita letakkan dimanapun, dia akan berbentuk seperti ini terus, tidak akan berubah-ubah. Itulah perbedaan antara benda padat dan benda cair. Ada satu benda lagi yang ada di sekitar kita. Apakah anak-anak tahu? Iya benar, udara atau benda gas. Maksud ibu gas. Kalau udara itu contoh dari gasnya. Ya, gas ini berbentuk, dia tidak terlihat ya anak-anak. Kalau benda berbentuk gas ini tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakannya. Contohnya adalah udara, kan kita bisa merasakan udara di sekitar kita, tetapi kita tidak tahu bentuk udara itu seperti apa, begitu. Mengerti anak-anak?
Mengerti anak-anak ibu pintar semua ya? Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar, pintar sekali, masih ingat ya. Nah, jadi selanjutnya ibu ingin anak-anak semua mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Siapa yang berani? Ya, silakan. Oh, tidak berani? Ya udah, kita menyebutkannya bersama-sama ya. Contoh dari benda berwujud padat itu yang pertama ini, contohnya penggaris, kemudian batu, bisa juga kayu, tempat duduk yang anak-anak duduki, meja, kemudian apalagi pena, itu tuh termasuk benda padat. Benda padat itu biasanya lebih banyak di sekitar kita anak-anak nih, seperti jam ibu, ini benda padat, bros ibu benda padat. Nah, jadi kebanyakan itu benda padat. Ciri-cirinya apa? Iya, memiliki volume dan bentuk yang tetap. Pintar sekali anak-anak ibu. Selanjutnya, anak-anak sudah bisa mengelompokkan benda berwujud padat. Sedangkan sekarang ibu ingin anak-anak semua mengelompokkan benda-benda berwujud cair. Apakah air saja benda cair? Tidak, tentu saja, karena benda cair itu minyak, oli, itu termasuk benda cair. Segala benda cair ini biasanya dia bisa mengalir ya anak-anak, ya mengalir, dan pokoknya dia bisa mengikuti bentuk wadah. Coba saja kalau anak-anak tidak percaya nih, botol air yang dimiliki oleh Rizky, airnya coba dimasukkan ke dalam mangkuk, nanti pasti airnya akan mengikuti bentuk mangkuknya. Gitu. Itulah ciri-ciri dari benda cair. Ya, kemudian kalau benda gas apa? Udara. Iya, pintar sekali. Kalau wujud benda gas ini tidak terlalu banyak ya di sekitar kita anak-anak. Yang paling banyak itu benda padat. Nah, jadi sekarang tugas selanjutnya, ibu ingin anak-anak semua mengukur meja yang anak-anak di depan anak-anak semua menggunakan penggaris yang anak-anak punya. Terserah mau, kalau ini kan yang ibu punya 30 cm ya, kalau yang anak-anak berapa senti terserah, pokoknya coba anak-anak, kan ini duduknya satu meja berdua, jadi berkelompok berdua saja ya. Ya, silahkan diukur, ibu beri waktu, nanti ibu akan tanyakan jawabannya. Silahkan anak-anak semua tulis di kertas 1 lembar. Ukur pakai penggaris saja ya. Ya, diukurnya dengan hati-hati, dan jika tidak, anak-anak bisa kan kalau misalnya dia tidak sampai, jadi ditandain saja, misalnya dari sini ke sini, jadi ditambahin aja gitu. Tapi harus benar-benar akurat ya, maksudnya dengan teliti mengukurnya, jangan asal-asalan, tidak boleh. Oke, silahkan anak-anak ukur dulu, ibu beri waktu. Baik, sudah selesai semuanya. Anak ibu pintar sekali ya, mengukur meja sangat cepat. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu ini hebat, calon-calon orang sukses semuanya. Amin. Nah, udah, silahkan. Kelompok Rizky berapa senti? Iya benar. Tadi Rizky mengukurnya seperti apa? Ya, seperti yang ibu ajarkan tadi. Pintar. Jadi anak-anak, kalau mengukur menggunakan penggaris ini disebut pengukuran baku. Jadi dia tetap, angkanya ini tetap dapat itu terlihat gitu. Misalnya pengukurannya, kalaupun Rizky mengukur, misalnya Rizky mengukur meja, kemudian si Mika mengukur meja juga, itu jika kita menggunakan penggaris ukurannya akan sama ukurannya, panjangnya sama. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan jengkal, itu namanya ukuran tidak baku. Jadi kan jengkal setiap orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita mencengkalnya dan tergantung lebarnya telapak tangan kita, itu namanya ukuran tidak baku. Begitu. Mengerti? Ya, mengerti, pintar. Baiklah anak-anak, sekarang ibu ingin memberikan LKS kepada anak-anak semua. Dikerjakannya per kelompok ya, seperti kelompok tadi yang 2 orang. Jadi anak-anak kerjakan berkelompok dan ibu memberi waktu, anak-anak nanti langsung dikumpulkan dan kita langsung mempresentasikannya. Mengerti anak-anak semua? Baik, ibu bagikan ya. Nah, sudah, silakan anak-anak kerjakan. Setelah anak-anak kerjakan, nanti kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke anak-anak semua, semangat.
Baiklah, waktu sudah habis. Silahkan anak-anak semua yang berani mempresentasikan pertama kali Ibu beri hadiah. Ayo kelompok siapa yang berani? Ya silahkan kelompok Rizky. Silahkan anak-anak yang lain dengarkan ya. Ya benar. Nah, Rizky menjawab semua LTM atau LKS yang Ibu berikan tadi dengan jawaban yang benar dan luar biasa. Jadi nanti Ibu akan memberikan hadiah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Rizky. Ayo anak-anak yang lain, ada yang ingin hadiah juga tidak? Ayo, siapa lagi yang mau? Silahkan. Tidak perlu malu, karena kita di sini sama-sama belajar. Jika anak-anak malu, nanti bagaimana anak-anak menjadi orang sukses di depan orang banyak? Tidak bisa. Jadi anak-anak harus berani maju ke depan dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas ini dulu. Kalau misalnya anak-anak sudah berani, nah anak-anak akan menjadi orang sukses di kemudian hari. Mau jadi orang sukses tidak? Membanggakan orang tua, mendapat uang yang banyak, bermanfaat bagi negara, bagi masyarakat. Mau ya? Ya udah ya, kita presentasi lagi. Nah, pintar, semua anak-anak Ibu sudah melakukan presentasi, dan presentasi yang dilakukan sangat hebat, sangat seperti orang yang sudah ahli. Jadi anak-anak Ibu harus terus belajar presentasi di depan orang untuk mengumumkan pendapat. Jangan takut salah ya anak-anak, karena semuanya itu berawal dari kesalahan. Jadi kalau misalnya kita salah itu wajar, karena kita masih belajar. Terkadang orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sukses itu pun sering kalau lagi mengumumkan pendapat atau presentasi itu sering salah. Apalagi kita yang masih awam ya. Tidak perlu takut, tidak perlu takut komentar orang, tidak perlu takut diejek. Namanya kita belajar ya. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Dapat Ibu simpulkan, jadi di sekitar kita ini memiliki banyak wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-ciri dari benda padat ini adalah wujud dan volumenya tidak berubah, sedangkan ciri-ciri dari benda cair itu volume dan volumenya tidak berubah, benda cair, tetapi bentuknya mengikuti wadahnya. Contohnya kalau misalnya di tumbler atau di botol, dia akan mengikuti bentuk botol. Sedangkan jika kita taruh lagi ke mangkuk, dia akan mengikuti bentuk mangkuk itu lagi, begitu ya. Sedangkan benda gas ini kita tidak dapat melihatnya, tetapi dapat kita rasakan. Kemudian tadi kita sudah mengukur menggunakan penggaris. Tadi dengan menggunakan penggaris ini disebut pengukuran baku, sedangkan jika kita menggunakan jengkal disebut pengukuran tidak baku. Perbedaannya apa? Karena kalau yang di pengukuran baku ini, siapapun yang mengukurnya menggunakan penggaris, pokoknya yang menggunakan penggaris ini atau ukuran baku lainnya seperti pengukuran yang penggaris lebih panjang, pokoknya yang ada angkanya jelas itu tuh akan sama. Sedangkan jika kita menggunakan jengkal, menggunakan tali, itu bisa saja kita berbeda-beda setiap orang yang mengukurnya, tergantung cara mengukur dan bentuk tangan atau panjang tali yang diukur oleh si pengukur tersebut, begitu ya. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua anak-anak? Alhamdulillah, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti anak-anak kumpulkan minggu depan ketika kita masuk pembelajaran ini lagi ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya di rumah. Gitu dulu. Apakah anak-anak harus tetap semangat ya belajar di rumah, walaupun rasa malas itu wajar, tetapi kita sebagai anak yang baik dan manusia yang baik harus bisa melawan rasa malas itu supaya kita menjadi orang yang sukses. Oke? Makasih anak-anak Ibu. Baiklah, segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Terlebih kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lembar tugasnya nanti dikerjain di rumah ya, jangan bermain terus. Dadah anak-anak. Assalamualaikum.